Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Melody Custom 09. Jadi kali ini kita nggak mau bahas tentang mesin. Kita mau review alat-alat untuk garap mesin. Jadi tooling apa aja untuk garap mesin. Jadi untuk bengkel saya ini masih kecil, jadi alatnya sederhana, jadi belum lengkap, cuma udah bisa lah kalau cuma buat bongkar-bongkar mesin, terus potting dan lain-lain. Jadi buat teman-teman tetap semangat yang belum punya alat-alat, kita mau review alat-alat yang saya punya. Jadi bukannya sombong, ini cuma buat review aja, jadi biar teman-teman tahu apa aja alat yang saya pakai untuk bongkar pasang mesin atau upgrade, stroke up dan lain-lain. Jadi kalau masalah kunci di sini lengkap. Kunci dari kunci T, kunci palang, terus kunci pas ring dan lain-lain. Terus pokoknya lengkap lah kalau masalah kunci. Kalau untuk bongkar pasang tiger itu udah ada semua di sini. Dan alat ukur kita punya kaliper atau sigmat. Ini fungsinya untuk mengukur diameter luar, dalam ataupun kedalaman. Terus masih banyak lagi fungsinya. Terus kita juga punya tracker rantai keteng. Jadi kalau rantai keteng itu saya biasanya dipotong. Jadi belinya ukuran panjang terus dipotong. Jadi bisa disesuaikan sesuai keinginan. Dan kita juga ada alat ini teman-teman untuk poles blok. Jadi nanti ini caranya digulung menggunakan amplas. Jadi kita pakai menggunakan bor. Jadi sambungannya menggunakan bor seperti ini. Jadi nanti ukurannya kita sesuaikan. Jadi clearance-nya nanti kita sesuaikan sendiri sesuai keinginan kita. Biasanya kalau dari tukang bubut masih ada seret, kita poles sendiri menggunakan ini teman-teman. Kita kocok menggunakan bor. Nanti kita semprotin bensin atau solar. Jadi seperti itu. Terus alat ukur yang kedua kita punya fuller ini untuk steel klep mulai dari 0,01 sampai 1 mili ini ada. Terus kita punya busur 180 derajat, ini setengah lingkaran. Ini untuk mengukur pick up pulser atau titik pengapian. Jadi bisa diukur menggunakan alat ini teman-teman, pick up pulser. Terus kita juga punya alat porting rakitan. Jadi ini saya bikin dari dinamo mesin jahit YKK. Handpiece-nya seperti ini. Kalau masalah mata porting kita ya sedikit adalah lengkap, dari ukuran, bulat, pokoknya semuanya ada. Jadi untuk keperluan porting insya Allah udah cukup lah. Terus mata bor ukuran mini dari 1 mili sampai 4 mili ada semua di sini tuh. Terus selain itu
mata bor ini dari 1 mili sampai 13 mili ini ada. Terus apa lagi ya? Terus tracker untuk membuka kopling atau topi Meksiko. Ini saya biasanya menggunakan ini disambung dengan impact. Jadi seperti ini. Saya membukanya dengan impact. Mungkin di antara teman-teman masih ada yang menggunakan pahat. Itu kurang disarankan karena bisa menyebabkan oleng kruk asnya dan bikin murnya juga nanti rusak atau kurang bagus. Impactnya saya menggunakan Miltank 21 volt. Ini kekuatannya cukup untuk membuka mesin. Ini hanya membutuhkan waktu setengah jam biasanya kalau saya bongkar mesin. Jadi sangat membantu impact ini. Jadi untuk baut magnet, pokoknya semua baut yang ada di dalam mesin ini kuat menggunakan impact ini. Terus ini adalah stok kruk as yang udah stok up, terus stok karbu dan lain-lain. Pokoknya PJMJ ada juga. Terus lanjut ke tooling selanjutnya, kita ada kunci momen Tonichi. Jadi kalau buat teman-teman ada yang belum paham cara menggunakan kunci momen, jadi kalau di bawah ini kita bisa putar-putar, nanti kekencangannya kita bisa atur. Di sini ada tulisannya, bisa diatur 10 Newton sampai berapa ini kalau nggak salah. Pokoknya bisa diatur kekuatannya. Kalau baut tunduk tiger saya biasanya menggunakan ini. Contohnya seperti ini saya setting 35 Newton. Nanti ketika kita kencangan seperti ini, dia bakal bunyi klik. Kalau udah klik seperti itu, nanti kalau udah klik, insya Allah nanti ukuran baut, jadi kekencengan baut ini nanti sama semua. Jadi insya Allah untuk mengurangi bocor kompresi atau head melengkung saat panas karena kekencangannya nggak rata, jadi bisa diminimalisir. Terus lanjut ke tooling selanjutnya kita punya mesin las 450 watt dari Ryu. Jadi mesin las ini dia kuat untuk kawat las 3,2, masih kuat, listriknya juga hemat. Dan kalau listrik di tempat teman-teman itu 450 watt, ini masih kuat, nggak jelek, dari Ryu. Terus kita juga punya mesin las tabung las asetilin. Jadi gasnya ini menggunakan gas LPG 3 kilo. Terus tabungnya menggunakan oksigen medis, ini kalau nggak salah berapa ya, 7 liter. Dan blendernya kita menggunakan seperti ini, merek apa ini, Glotors. Cuma ini udah kita modifikasi dalamnya. Kita nozzle-nya ini kita rubah menggunakan lubang 3 mili, lubang 2 mili setengah. Jadi biar bisa untuk kelas aluminium, cor blok dan lain-lain. Jadi kita nggak perlu keluar-keluar kalau untuk cor blok dan lain-lain. Penampakannya seperti ini, mini dan menghemat tempat. Terus lanjut, kita juga punya alat untuk center kruk as.
Jadi senter atau enggak kruk as itu bisa dilihat dari alat ini teman-teman. Mungkin kalau teman-teman pernah nonton video saya, teman-teman pernah lihat alat ini. Nanti kruk as taruh di sini, diputer, nanti jarumnya bergerak jika kruk asnya enggak senter. Terus ada alat setel velg mini juga. Jadi alatnya serba mini karena tempatnya ini sempit untuk meringkas tempat. Jadi saya juga bisa setel velg. Jika teman-teman berminat bisa setel velg di sini. Terus kita punya PJMJ cukup lengkap. Teman-teman bisa lihat untuk kebutuhan setting karburator, karena pastinya kalau kita upgrade mesin itu nggak bakalan pas settingannya, makanya kita bisa rubah-rubah, atur ulang PJMJ nya. Terus lanjut, ini juga kita punya stokan blok. Yang ini blok MX ukuran piston 75. Nah, stok noken as. Oh ya, dan kita juga ada dial indikator, dial untuk mencari tahu angka buka tutup noken as. Kita ada dial juga dan dudukannya, busur derajat dan dudukannya. Kita juga biasanya kalau packing menggunakan chopper spray atau cairan tembaga. Jadi ini nanti disemprotkan ke packing seng atau aluminium untuk melapisi dengan tembaga, jadi biar kompresinya nggak bocor. Lanjut, kita juga punya simulator ini untuk belajar, biar teman-teman ini nanti bisa lebih paham tentang mesin. Simulator, dan ini mesin yang jadi. Terus di sini juga ada alat papas noken as, cuma ini alatnya nggak pernah saya pakai karena udah males pakai alat-alat seperti ini. Mendingan saya beli jadi sih kalau noken as, jadi kadang nggak telaten kalau mau papas noken as. Jadi caranya seperti ini, gampang teman-teman, tinggal ketelatenan tangan kita aja. Alatnya udah jelek, jarang kita pakai. Ini juga kita bikin. Lanjut, alat porting udah, gerinda pastinya kita ada teman-teman. Kalau masalah gerinda ada, wajib, alat yang wajib kita punya kalau perbengkelan, gerinda, bor dan lain-lain. Bor pasti ada, dan kita juga punya timbangan. Timbangan ini fungsinya biasanya saya untuk menimbang berat piston, untuk mencari balance, untuk mencari titik statik, untuk mencari statik kruk as biasanya. Lanjut, selain itu kita juga ada alat apa ini namanya? Ini alat bubut piston. Alat bubut piston. Jadi kalau kita bubut piston itu nggak pernah keluar lagi. Jadi cukuplah kalau untuk bubut-bubut yang mini-mini, kita nggak perlu keluar ke tukang bubut. Ini alat rakitan. Cara pakainya gampang teman-teman, kayak pakai alat bubut pada umumnya lah.
Jadi seperti itu, teman-teman bisa lihat ya, kurang lebih seperti itulah. Lanjut ke alat selanjutnya, kita juga punya alat bongkar pasang stang. Bongkar pasang stang ini dongkraknya 30 ton. Jadi kalau bongkar pasang stang kita nggak pernah ke tukang bubut, jadi tinggal kita gonta-ganti stang sesuka keinginan kita. Alatnya mini, cuma ini 30 ton, cukup kuat untuk bongkar-bongkar stang piston. Lanjut, alat selanjutnya kita punya peralatan penting juga lengkap. Peralatan penting lengkap, mulai dari spray gun, Iwata ada, peralatan penting cukup lengkap di sini. Terus lanjut, alat selanjutnya kita juga ada kompresor. Kalau bengkel itu wajib kompresor ini untuk bersih-bersih. Dan kita juga ada bor duduk modifikasi. Jadi kalau kita bubut crankcase ini menggunakan alat ini, atau miling-miling yang ringan, kita menggunakan ini teman-teman. Jadi ini cuknya 13 mili, kita modifikasi pisaunya menggunakan insert bubut. Cara kerjanya sama kayak miling biasanya. Kita tes buat teman-teman jika ingin tahu. Jadi cara kerjanya seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Ini untuk bubut crankcase, kita nggak perlu ke tukang bubut. Terus yang ini untuk coak piston. Jadi nanti kalau ini udah selesai kita singkirin, terus kita geser. Nanti kita menggunakan yang ini untuk coak piston. Ini bor duduknya menggunakan Rio, udah kita modifikasi. Asnya udah kita ganti lebih kuat, jadi nggak getar. Kalau untuk coak piston seperti ini alatnya, sederhana. Jadi biar menghemat waktu, kita nggak perlu ke tukang bubut. Jadi ini alat-alat yang kita maksimalkan teman-teman, karena kita kan bengkel kecil, jadi harus pinter-pinter putar otak biar bisa maksimal hasilnya. Jadi walaupun alat kita cuma asal-asalan sederhana seperti ini, insya Allah hasilnya kita maksimalkan. Mudah-mudahan ya suatu saat kita bisa beli alat-alat yang profesional. Jadi seperti itu. Untuk alat klep, jadi ini ada alat lengkap. Ini untuk ganti bos klep. Ini untuk cutter seating klep. Jadi ini untuk cutter seating klep bisa diganti menggunakan ini teman-teman. Jadi misalnya klep standar tiger kita amblesin, nanti kita ganti seatingan bisa menggunakan ini. Ini ada batang 5 mili, 4,5 dan 5,5. Dan ini untuk krimer
Rimmer Boss Clap untuk menghaluskan Boss Clap. Kadang kan ada Boss Clap yang mentah, itu biasanya dipasangin klep masih seret, kita rimmer menggunakan ini teman-teman. Kita rimmer menggunakan ini. Dan ada milling juga, ada end mill untuk milling. Millingnya juga menggunakan bor duduk yang kecil tadi. Jadi kalau masalah quarter bubut kita serahkan ke bengkel rekanan kita. Jadi kita nggak kerjakan sendiri biar hasilnya lebih presisi. Cuma kalau masalah ukuran kita request sesuai keinginan kita. Jadi udah apal bengkel rekanannya, jadi udah dipastikan presisi. Jadi itu aja alat-alat yang kita gunakan. Kalau ini palu aluminium, ini untuk center kruk as. Jadi kalau kruk as oleng kita pukul menggunakan palu ini. Jadi biar daun kruk asnya itu nggak penyok kalau kita pukul menggunakan besi. Jadi kita pukul menggunakan aluminium. Jadi itu aja sih tooling-tooling yang kita gunakan untuk bongkar pasang mesin. Jadi alat kita masih minim, mohon maaf, jangan dibully buat teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman juga nanti banyak rezekinya bisa beli alat-alat yang profesional. Jadi itu aja review tooling yang kita punya. Jadi itu aja review tooling yang kita punya. Dan jika teman-teman suka dengan video ini silahkan di like. Dan jika ada pertanyaan teman-teman boleh komen. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.